Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat semua nggih. Alhamdulillah, hari ini bertemu dengan tematik lagi. Ustadzah akan menyampaikan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 nggih. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melafalkan basmalah bersama, Allah meridhoi kegiatan hari ini dan ilmunya yang Ustadzah sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, kompetensi dasar yang akan disampaikan oleh Ustadzah hari ini yaitu pertama Mupel IPA KD 3.1 tentang pelestarian hewan. Yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.1 simpulan dalam teks laporan. Dan IPS KD 3.1 fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. PPKN KD 3.1 penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan SBDP KD 3.4 teknik pewarnaan karya 3 dimensi. Ya. Perhatikan teman-teman. Di sini ada hewan badak ya. Apakah teman-teman tahu ini badak dari mana? Nanti Ustadzah jelaskan ya. Ini badak bercula 1, ini juga harimau. Ada yang tahu harimau dari mana? Ini adalah harimau. Terus ada orang hutan. Nah, hewan-hewan ini itu ada di Indonesia ya teman-teman, dari Indonesia. Kalau badak bercula 1 itu dari ujung kulon, kalau harimau itu dari Sumatera. Kalau orang hutan ada yang tahu orang hutan dari mana? Iya, orang hutan adalah dari Kalimantan ya teman-teman. Nah, hewan-hewan tersebut itu merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Teman-teman tahu nggak langka itu apa? Langka itu jumlahnya semakin sedikit ya. Nah, kenapa mereka dilindungi dan kenapa mereka tinggal sedikit? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama itu bisa disebabkan dari perburuan liar, ya. Nah, gajah-gajah ini diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dimanfaatkan, diambil gadingnya, ya. Coba ada yang bisa menghitung berapa gading di situ? Nah, banyak sekali ya teman-teman. Kita bisa membayangkan berapa gajah yang harus mati dilihat dari sekian banyaknya gading yang ada di situ. Selain perburuan liar, ada sampah manusia. Kita bisa bayangkan, kita bisa dilihat lingkungan sekitar kita, banyaknya sampah plastik, pakaian bekas, ada di sungai, di laut ya, yang sehingga banyak ikan yang mengira itu makanan dan ikan-ikan tersebut memakan sampah plastik tersebut. Karena plastik tidak bisa dicerna oleh mereka sehingga mereka yang ada jadinya meninggal. Kasihan ya teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan punah. Selain itu ada perusakan hutan. Nah, karena meningkatnya penduduk di dunia dan juga meningkatnya kepentingan manusia, akhirnya harus hutan ditebang ya, hutannya harus ditebang untuk dirubah menjadi perkotaan. Nah, apa yang terjadi kalau hutan saja sudah ditebang, dirubah, disulap menjadi perkotaan? Nah, lalu mereka itu harus tinggal di mana ya? Mereka terlihat sedih karena tidak ada tempat tinggal lagi. Karena banyak hutan yang sudah ditebang dirubah menjadi perkotaan. Kita bisa bayangkan ya teman-teman, sedihnya mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, makanya kita harus selamatkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita ya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Agar apa teman-teman? Tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, tapi ingat memanfaatkannya sesuai kebutuhan saja. Terus menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen.
lalu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat, kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka dan tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Masuk ke muatan IPS KD 3.1, kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Nah, ini adalah kawasan Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup dampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya, ya. Nah, teman-teman pasti tahu ini negara mana. Ini negara Indonesia. Kita akan belajar tentang ibu kota, kepala negara, kepala pemerintahan, hari kemerdekaan dan hari resminya, bahasa resminya ya. Nah, di sini ini adalah lambang bendera Indonesia. Ibu kotanya itu DKI Jakarta, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, bahasa resmi, bahasa Indonesia, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, mata uang adalah rupiah. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Selanjutnya yaitu Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, kepala negara yang di Pertuan Agong, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, bahasa resmi Melayu, lagu kebangsaan negaraku, mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di Pertuan Agong, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Ya. Singapura, ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uang dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Thailand, ibu kota Bangkok, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resmi Thai, lagu kebangsaan Pleng Chat Thai, mata uang Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Filipina, ibu kota Manila, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, hari kebangsaan atau hari kemerdekaan 4 Juli 1946, bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang, mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai hari republik. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, bahasa resmi Melayu, lagu kebangsaan Allah
dipeliharakan Sultan. Mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya terbentuk Kesultanan Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara penjajahan Inggris. Laos, ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 19 Juli 1949, bahasa resmi Laos, lagu kebangsaan Peng Shat Lao, mata uang KIP. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis berdasarkan Perjanjian Geneva. Pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kamboja, ibu kota Phnom Penh, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 9 November 1953, bahasa resmi Khmer, lagu kebangsaan Nakorech, mata uang riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer, anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Myanmar, ibu kota Naypyidaw, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, hari kemerdekaan 4 Januari 1948, bahasa resmi Myanmar, lagu kebangsaan Kaba Mai Kiai, mata uang Kyat. Dulu, Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Vietnam, ibu kota Hanoi, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 2 September 1945, bahasa resmi Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quan Cha, mata uang dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Simpulan dalam teks laporan. Nah, simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang ya teman-teman. Nah, kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Muatan PPKN KD 3.1. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Nah, masuk muatan SBDP KD 3.1. Teknik pewarnaan ya. Usada ganti bukan patung, karya 3 dimensi. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung atau karya 3 dimensi. Nah, warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik yang mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada 2 jenis teknik pewarnaan yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Ya, selesai teman-teman untuk
pertemuan hari ini tugas dari teman-teman cukup membaca Bu Pena halaman 55 sampai 56. Selamat membaca teman-teman, dipahami isi bacaannya ya, dibaca secara keseluruhan, lalu insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari Ustazah, jazakumullah khair atas perhatian teman-teman yang sudah menyaksikan video Ustazah hingga selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.